Pasar Prahara Sentani kembali terbakar. KPU Kabupaten Jayapura plenokan hasil Pilkada serentak tahun 2024. Selamat malam pemirsa, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Marilyn Sawaki, nilai informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, Pasar Prahara Sentani Kabupaten Jayapura kembali terbakar pada Senin. Ratusan lapak pedagang berada di los B, C, dan D, serta bagian belakang pasar hangus terbakar. Sekitar pukul 02.30 dini hari, kebakaran terjadi yang menghanguskan dua los besar. Api menyebar di pagi hari tanpa diketahui oleh penghuni di sekitar pasar itu. Kurang lebih 2 jam, api membakar dua los dan ratusan lapak pedagang. Sekitar pukul 4:30 satu unit water cannon milik Polres Jayapura dan satu unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tiba di lokasi kebakaran guna memadamkan api. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Untuk melakukan rekapitulasi surat suara Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menggelar pleno terbuka di salah satu hotel yang ada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Pemirsa, Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya mengungkapkan pleno dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Saat pleno dibuka, baru satu distrik yang telah siap untuk diplenokan hasilnya di tingkat pemilihan distrik atau PPD-nya diplenokan di tingkat kabupaten, yakni distrik Yokari. Kemudian di hari kedua dilanjutkan dengan distrik Yapsi, distrik Nimbokrang, distrik Namblong, dan distrik Unurum Guai. Kata Efra, pleno tersebut tidak bisa cepat sesuai karena harus menunggu sejumlah TPS yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Melakukan pembukaan rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati. Dan kita kemarin memulai dengan rekapitulasi untuk satu distrik, yaitu distrik Yokari. Pada hari ini rencana kita akan melakukan pleno terhadap 6 distrik ya. Tambah Efra, yang pastinya akan digelar PSU di 18 TPS yang tersebar di 8 distrik, yakni 5 di TPS distrik Sentani, 4 di TPS distrik Nimbokrang, 1 TPS di distrik Demta, 2 TPS di distrik Kemtuk, 3 TPS di distrik Waibu, 1 TPS di distrik Depapre, dan 1 TPS di distrik Ebungfau. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Kontingen Kabupaten Puncak optimis meraih juara umum pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 yang dilaksanakan di Kabupaten Kerom. Salah satu kontingen yang begitu siap tampil di Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 Kabupaten Puncak. Mereka tampil dengan kekuatan 331 peserta. Sudah termasuk ofisial dengan menggunakan home base di SMK Negeri 1 Kerom. Seperti yang dituturkan Ketua Kontingen Pesparawi Kabupaten Puncak, Firom Balinal, kepada media di sela-sela mengikuti pembukaan Pesparawi di Gedung Olahraga Workwakna Arso pada 2 Desember lalu. Awalnya mereka siap tampil dengan tujuan belas mata lomba. Namun, karena sampai di Kerom, nomor yang dilombakan panitia hanya 12 mata lomba. Maka semua kategori yang akan dilombakan diikuti oleh tim dari Kabupaten Puncak. Sudah latihan lagu atau menyanyi itu sudah 8 bulan tepatnya. Dan memang kami harapan kami juara umum. Latihan kita sudah cukup lama, 8 bulan. Ya. Paduan suara anak, dewasa campuran, paduan suara campuran dan. Lanjut Firom, terkait dengan nomor yang menjadi jagoan dari kontingen Kabupaten Puncak adalah dari nomor anak-anak sampai dengan dewasa, termasuk musik paduan suara pria, serta kategori vokal grup, kategori musik gerejawi Nusantara. Sementara untuk informasi dari lokasi perlombaan di Kabupaten Kerom,
Kabupaten Puncak sendiri sudah tampil pada nomor solo anak 7-10 tahun pada 3 Desember 2024, serta kategori trio remaja dan kategori kuarter remaja, serta cerdas cermat anak, serta nomor paduan suara anak. Dari Kerom, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. Disebutkan motifnya adalah senioritas, tapi apakah iya semata-mata sederhana itu? Menyuarakan keadilan. Saya akan menggali fakta baru mengenai kasus kematian Vina Arsitadewi. Laporan mendalam dan eksklusif. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Ditangkap dengan barang bukti 70 kg sabu. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. BUMN Awards 2024. Apresiasi tertinggi BUMN paling menginspirasi di tanah air. Dimeriahkan oleh Nela Karisma, Gilang Dirga, Senandika, Joyboy Dance Crew, dipandu oleh Robby Purba, Sere Kalina. Peraih penghargaan Diberikan kepada BUMN Awards 2024, Kamis 5 Desember, pukul 9 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott again. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Kita ditanyakan oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Disebutkan motifnya adalah senioritas. Tapi apakah iya semata-mata sederhana itu? Menyuarakan keadilan. Saya akan menggali fakta baru mengenai kasus kematian Vina Arsita-Dewi. Laporan mendalam dan eksklusif. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Ditangkap dengan barang bukti 70 kg sabu. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. BUMN Awards 2024. Apresiasi tertinggi BUMN paling menginspirasi di tanah air. Dimeriahkan oleh Nela Karisma, Gilang Dirga, Senandika, Joy Boy Dance Crew. Dipandu oleh Robby Purba, Sere Kalina. Peraih penghargaan diberikan kepada BUMN Awards 2024, Kamis 5 Desember, pukul 9 malam di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai, mengklaim unggul pada pemilihan gubernur Papua. Pemirsa, di sela-sela konferensi pers di kantor PDI Perjuangan Papua pada Senin 2 Desember 2024, Ben-Hur Tomimano menyampaikan bahwa dari 2023 tempat pemungutan suara atau TPS di Papua, hanya 44 TPS atau 2,17% yang belum selesai direkapitulasi. Hingga saat ini total suara yang direkapitulasi hasil yang diperoleh pasangan BTM-YB mencapai 51,73% dengan jumlah suara sebanyak 264.260. Data tersebut diberikan gambaran umum pasangan BTM dipastikan unggul, namun pihaknya tetap mengikuti dan menghormati proses rekapitulasi berjenjang dan menunggu hasil resmi dari KPU. Berbagai proses tahapan yang sudah berjalan, calon gubernur Papua Ben-Hur Tomimano menghimbau kepada seluruh tim pendukung, partai pengusung, tim pemenangan, relawan dan simpatisan serta masyarakat Papua untuk terus bersama mendukung dan mengawal seluruh proses tahapan rapat pleno rekapitulasi suara yang sedang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Maka dari 2023 TPS di Provinsi Papua, hanya 44 TPS atau 2,17% yang belum selesai ditabulasi. Hingga saat ini, total suara yang telah kami rekapitulasi, hasil yang diperoleh kami, pasangan BTM-YB, mencapai 51,73% atau 264.260 suara dengan selisih 17.759 suara atau 3,47%. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews melaporkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mambramo Tengah menggelar kegiatan sosialisasi perencanaan dan pengelola keuangan desa di Aula Bogo. Sosialisasi yang digelar selama 2 hari ini diikuti oleh aparat kampung dan para kepala distrik di lingkungan Pemkab Mambramo Tengah. Kegiatan sosialisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa
dibuka secara resmi oleh PLH Sekda Lipius Jikwa mewakili penjabat bupati. PLH Sekda Lipius Jikwa dalam sambutannya mengatakan, masyarakat saat ini menaruh harapan tinggi kepada para kepala kampung dalam memajukan kampung masing-masing. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan kampung yang transparan dan akuntabel serta bertanggung jawab secara administrasi maupun hukum. PLH Sekda meminta para kepala kampung yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini secara serius sehingga nantinya dapat diimplementasikan. Kegiatan sosialisasi ini sendiri diikuti oleh 59 kepala kampung dan 5 kepala distrik se-Kabupaten Mamberamo Tengah. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi pajak Wamena. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Bagian layanan pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Pemkab Mamberamo Tengah menggelar bimbingan teknis di Aula BPSDM. BIMTEK yang bertajuk pengendalian kontrak dan mitigasi risiko kontrak dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Manogar Sirait. Penjabat Bupati Manogar Sirait dalam sambutannya mengatakan, BIMTEK dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan barang dan jasa dalam mengidentifikasi, mengelola, melakukan mitigasi risiko dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan kepenuh hati-hatian dan profesionalisme untuk memastikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan pelayanan publik, bahkan perlunya mitigasi. Karena mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk meminimalisir potensi masalah yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Saya berharap ada semua peserta bidang teknis dapat mengikutinya sampai dengan selesai kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan berkatnya kepada kita semua. Demikian, sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pemateri dari Dinas PUPR KP Provinsi Papua Mujiono mengatakan BIMTEK bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PPK di OPD masing-masing dalam pengendalian kontrak. Hal ini sangat penting sebab dalam kontrak dituntut untuk tepat mutu, volume, waktu, dan biaya. Yang mengatakan semua rekanan di lapangan merupakan mitra baik itu kontraktor, konsultan, pengawas, dan perencanaan. Mantan Kadis PU Kerom tersebut mengatakan bahwa elemen ini harus dikendalikan dengan manajemen proyek agar tercapainya tujuan pengendalian yakni efisien, efektif, dan akuntabel. Menyelenggarakan BIMTEK pengadaan barang jasa dengan tema pengendalian kontrak dan mitigasi risiko kontrak, yang mana pesertanya adalah para PPK dari OPD-OPD terkait. Ini punya tujuan bahwa salah satunya meningkatkan kompetensi PPK di dinas instansi masing-masing dalam hal pengendalian kontrak. Nah, ini penting sekali karena kenapa? Karena namanya pengendalian kontrak di situ dituntut harus BIMTEK yang berlangsung 2 hari ini diikuti oleh PPK dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Mamberamo Tengah. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. Disebutkan motifnya adalah senioritas, tapi apakah iya semata-mata sederhana itu? Menyuarakan keadilan. Saya akan menggali fakta baru mengenai kasus kematian Vina Arsita Dewi. Laporan mendalam dan eksklusif. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Ditangkap dengan barang bukti 70 kg sabu. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. BUMN Awards 2024. Apresiasi tertinggi BUMN paling menginspirasi di tanah air. Dimeriahkan oleh Nela Karisma, Gilang Dirga, Senandika, Joyboy Dance Crew. Dipandu oleh Robi Purba, Sere Kalina. Peraih penghargaan diberikan kepada BUMN Awards 2024, Kamis 5 Desember, pukul 9 malam di iNews. Beautifully done. Florian Pienaar, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does just like that. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moment.
Live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BUMN Awards 2024. Apresiasi tertinggi BUMN paling menginspirasi di tanah air. Dimeriahkan oleh Nela Karisma, Gilang Dirga, Senandika, Joy Boy Dance Crew, dipandu oleh Robi Purba, Sereh Kalina. Peraih penghargaan diberikan kepada BUMN Awards 2024, Kamis 5 Desember, pukul 9 malam di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Pesparawi ke-14 merupakan agenda terakhir yang digelar melibatkan seluruh kabupaten kota setanah Papua. Karena di 4 tahun yang akan datang, Pesparawi akan dilaksanakan di masing-masing provinsi. Pemirsa, hal ini dikatakan Ketua Panitia Pesparawi yang ke-14 Peter Gusbaker Kerom dalam sambutannya ketika pembukaan Pesparawi ke-14 di Gedung Olahraga Kampung Workwana, Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua pada 2 Desember 2024. Peter menambahkan bahwa yang hadir saat ini adalah pembukaan Pesparawi dan bersyukur bahwa momentum Pesparawi kali ini masih menyempatkan untuk datang setelah pemekaran daerah otonomi baru. Pesparawi ini juga dihadiri oleh 3 provinsi di tanah Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Ketua DPR dan juga para pimpinan DPR dari seluruh tanah Papua. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan Pesparawi ini untuk terakhir kalinya dilaksanakan bersama-sama. Karena nanti Pesparawi berikut itu dilaksanakan di masing-masing provinsi, tidak lagi seperti ini. Maka ini momentum bersejarah yang mungkin tidak terulang lagi Bapak Ibu. Maka mari kita bersyukur bahwa dalam momentum Pesparawi ini kita masih sempat berkumpul setelah. Sementara itu, Ketua LPPD Papua, Eli Lopati, mengatakan pemerintah dan rakyat Kerom sangat diberi apresiasi karena untuk pertama kalinya digelar dan di akhir bulan Desember 2024. Padahal biasanya diselenggarakan di pertengahan tahun saat anak-anak sekolah sedang berlibur. Semua gol bisa beri tepuk tangan kepada peserta. Ya. Tinggal angkanya yang berbeda. Karena ini lihat, Pesparawi berkualitas. Sesuai dengan pertemuan ketiga secara teknis, saya telah mengajak kepada pimpinan LPPD agar supaya Pesparawi Kerom harus berkualitas. Apa gunanya kita latihan 1-2 tahun lalu masih ada perunggu dan perak. Terkait Pesparawi yang akan datang, Eli Lopati akan membicarakannya pada musyawarah daerah ke-14 LPPD setanah Papua secara khusus untuk membuat event Pesparawi setanah Papua. Cornelia Modumi, iNews Jayapura melaporkan.
Dalam konferensi pers di kantor PDI Perjuangan Papua Kota Jayapura pada Senin 2 Desember 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai, menyoroti rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu. Hal ini diungkapkan oleh calon gubernur Papua nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano yang mengatakan bahwa berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap DPT di Papua sebanyak 750.959 dengan jumlah TPS sebanyak 2.023. Angka tersebut mencerminkan potensi besar yang menjadi dasar pembangunan di masa depan. Namun BTM menyebutkan bahwa tingkat partisipasi belum sepenuhnya optimal di beberapa daerah yang menjadi catatan penting. Ditambahkan BTM bahwa berdasarkan data tabulasi tim BTM YB, total partisipasi pemilihan di Pilgub hanya 66,75%. Hal itu menunjukkan ada bagian yang harus mendapatkan perhatian bersama. Partisipasi pemilih menjadi tolak ukur utama dalam keberhasilan demokrasi. Dari data tersebut, partisipasi pemilih di atas 70% hanya ada di Kabupaten Kerom, Sarmi, Supiori, dan Waropen. 4 kabupaten dan 1 kota di Papua berada di bawah 70%. BTM mengungkapkan angka partisipasi terendah terjadi di kota Jayapura sebesar 59,10%. Partisipasi pemilih adalah tolak ukur utama keberhasilan demokrasi. Berdasarkan data kami, Kabupaten Sarmi, Kerom, Supiori, dan Waropen mencatat partisipasi yang sangat baik, di atas 70%. Bahkan Supiori dan Kerom mendekati angka ideal. Di sisi lain, beberapa kabupaten dan 1 kota mencatat partisipasi di bawah 70%, yang menjadi tanda bahwa kita perlu melakukan perbaikan bersama, seperti meningkatkan edukasi politik, aksesibilitas TPS, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Berdasarkan data sementara tabulasi kami, total partisipasi pemilih di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua adalah 66,75%. Maka ini menandakan bahwa ada bagian yang perlu kita perbaiki bersama. Dapat diketahui Pilgub nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano Yeremias Bisai yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Nasional atau PKN. Sedangkan nomor urut 2 Matius Fahiri Aryo Korumaropen diusung 15 partai politik koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Dari kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. Tim hukum pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi kembali mengumumkan kemenangan hasil perhitungan suara sementara pada Pilkada Mimika 2024. Partai Perindo Mimika sekaligus calon bupati Kabupaten Mimika Maximus Tipagau mengatakan selama ini timnya telah bekerja keras dan optimis menang pada Pilkada 2024 Mimika. Ia mengapresiasi dukungan dari seluruh tim hukum partai politik dan simpatisan yang telah setia mendukung pasangan MP3. Ia juga mengajak masa pendukung untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang positif. Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum MP3 Iwan Anwar menjelaskan bahwa pihaknya memiliki 2 tugas utama, yaitu mengawasi proses pilkada dan mengeksekusi tindakan hukum jika diperlukan. Menurut Iwan, tim hukum telah menginventarisasi berbagai dugaan pelanggaran selama proses pilkada. Semua bukti pelanggaran tersebut telah dicatat dan akan diungkapkan jika keadilan tidak terwujud di Mimika. Iwan juga menghimbau kepada penyelenggara pilkada untuk menjalankan tugas secara profesional dan tidak bermain-main dalam pelaksanaannya. Kepada para pendukung MP3, ia mengajak untuk tetap menjaga situasi Mimika agar tetap aman dan kondusif. Ketua Tim Partai Koalisi, Marinus Tandiseno, menyatakan keyakinannya bahwa MP3 akan dilantik sebagai pemenang. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews Jayapura melaporkan.